Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Septa Hadi dengan NIM 213020408026. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang alat optik yaitu mata. Sebelumnya, alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda. Alat optik merupakan alat yang berupa prisma, lensa, dan cermin sebagai bagian utamanya. Dalam komponen alat optik bisa terdiri atas sebuah lensa, beberapa lensa, ataupun kombinasi antara lensa, cermin, dan prisma. Selanjutnya, mata. Mata merupakan alat optik alamiah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Organ ini bekerja dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa untuk menghasilkan bayangan objek yang dilihatnya. Struktur anatomi mata diperlihatkan pada gambar berikut. Selanjutnya, fungsi dari masing-masing bagian mata. Yang pertama, lensa mata. Fungsinya yaitu untuk memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina mata. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Kemudian kornea berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang meneruskan sampai ke mata bagian dalam. Kemudian sklera yang berfungsi untuk melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis, serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Kemudian koroid memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Kemudian retina yang berfungsi untuk menerima cahaya dan tempat jatuhnya bayangan. Selanjutnya, mata normal orang dewasa memiliki titik dekat antara 20 sampai 30 cm. Biasanya diambil sebesar 25 cm. Sedangkan titik jauh berada di titik tak terhingga. Berakomodasi sangat menentukan titik dekat mata. Semakin kuat daya akomodasi, maka semakin kecil jarak titik dekatnya. Sebaliknya, semakin lemah daya akomodasi, semakin jauh letak titik dekatnya. Dengan bertambahnya usia, kemampuan berakomodasi otot mata makin lemah, sehingga titik dekatnya makin menjauh pada mata. Jarak titik dekat mata bervariasi sesuai dengan usia, kira-kira sebagai berikut, yaitu sekitar usia 10-30 tahun dengan titik dekat 7-14 cm. Kemudian cacat mata. Pada umumnya, cacat mata disebabkan oleh tidak sempurnanya sistem optik mata. Cacat mata yang biasanya dijumpai misalnya, yang pertama itu ada rabun dekat, yang kedua rabun jauh, yang ketiga mata tua, kemudian yang terakhir ada astigmatisme. Kemudian rabun jauh. Rabun jauh atau miopi merupakan cacat mata yang terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis sebagaimana mestinya. Akibat berkas cahaya dari objek jauh tak terhingga, terfokus, dan membentuk bayangan di depan retina. Jadi titik jauh mata tidak berada di jauh tak terhingga, tetapi pada jarak tertentu dari mata. Dengan demikian, penderita rabun jauh tidak dapat melihat objek yang sangat jauh. Kemudian rabun dekat. Penderita rabun dekat tidak dapat melihat secara langsung objek yang letaknya dekat dengan mata. Rabun dekat atau hipermetropi merupakan cacat mata yang terjadi karena lensa mata tidak dapat mencembung atau tidak dapat berakomodasi sebagaimana mestinya. Akibatnya berkas cahaya dari objek jauh tak terhingga terfokus dan membentuk bayangan di belakang retina. Kemudian yang selanjutnya presbiopi atau mata tua. Mata tua atau presbiopi banyak dialami oleh orang-orang yang lanjut usia. Cacat mata ini disebabkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Akibatnya baik titik dekat maupun titik jauh mata letaknya bergeser, yaitu titik dekat bergeser menjauhi mata,
sedangkan titik jauh bergeser mendekati mata. Dengan demikian, penderita presbiopi tidak dapat melihat secara jelas, baik objek yang berada pada jarak baca normal maupun yang berada di tempat sangat jauh. Kemudian, yang terakhir ada astigmatisme. Cacat mata ini disebabkan oleh bentuk permukaan kornea yang tidak strefis. Artinya, kelengkungan pada satu bidang tidak sama tajamnya dengan kelengkungan pada bidang lain. Akibatnya, suatu bingkai horizontal dan bingkai vertikal tidak dapat difokuskan dengan baik secara bersamaan. Untuk menolong penderita ini, dapat digunakan kacamata berlensa silindris. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.